langsung disampaikan di grup chat ya, atau nanti raise hand, kita bisa interaksi dengan tanya jawab ya. Oke, baik. Jadi silakan bisa dibuka ya file yang sesi terakhir ya untuk session 1. Nah, ini materi kita waktu minggu sebelumnya, dan kita ingin melanjutkan dengan beberapa perhitungan ya. Ini bagian dari advanced calculation yang sebelumnya kita sudah menghitung ada profit ratio dan sebagainya ya. Nah, kita ingin membuat ya saat ini bentuknya seperti BCG atau group matrix ya, dan itu membutuhkan beberapa teknik ya yang dinamakan sebagai advanced calculation ya. Sama halnya kita menggunakan profit ratio, cuma nanti dia menggunakan persentil ya. Jadi saya akan bukakan contoh yang kita jalankan di page sebelumnya ya. Itu biasanya modelnya kayak gini. Jadi bentuknya dia growth matrix. Nah, ini dalam pekerjaan boleh jadi kita banyak berhubungan dengan growth matrix ya. Jadi kita ingin memplotkan antara market size dengan market growth. Contohnya, wait a second, saya sedang tampilannya. Nah, di sini. Oh, sorry. Di sini kita belum ada, coba satu lagi. Jadi, ya cobain. Ya, ini udah pasti ada. Dulu kita ada 6 session, cukup panjang. Dan sekarang kita rubah, kita padatkan ya. Nah, ini cukup banyak. Dan kita ingin memperlihatkan contoh yang ini kayaknya nggak semua langsung ketampil ya. Kita ingin perlihatkan itu untuk menampilkan group matrix ya. Karena ada formula yang cukup panjang kalau kita hitung. Nanti saya ingin langsung copy paste saja ya, sehingga kita pelajari lebih ke logiknya. Ini seharusnya di highlight kayak gini. Kalau kita buat tabel banyak, itu dia muncul ya, harusnya dia muncul. Tapi sepertinya ada connection something, sehingga munculnya itu hanya sebagian gitu ya. Yang seharusnya dia muncul semuanya. Nah, ini ada beberapa mungkin ada suara yang ke ini ya. Oke. Oke, kalau misalnya saya belum dapat untuk mempersingkat waktu, kita langsung jalankan saja. Nanti kita bisa buat manual formulanya. Oke, jadi kita perlu menghitung ya profit di sumbu X sama Y-nya ya berdasarkan profit dan sales. Jadi kita buat namanya di sini sales quartile ya. Nah, ini kita ngambilnya itu di formula di sini ya, kita bisa lihat cukup banyak daftar-daftar formulanya ya. Kita ngambil di sini ada tulisan persentil. Ya, ini kita buat dia menjadi persen nanti sehingga tersebar dari 0 dan 1 saja gitu. Ya. Kita bisa texting ya, persentil, kemudian expression number. Nah, ini ada contohnya ya, persentil, kemudian buka kurung sales ya kan, koma 0,9. Terus ada juga nanti yang kita bisa pelajari itu namanya rank ya. Kalau rank itu nanti kita membuat ranking. Jadi dia hanya menjadi integer 1, 2, 3 sebagainya. Nah, sekarang kita buat dulu nih sales persentil ya. Kita tulisnya gimana persentil gitu ya. Berarti ini persentil ya kayak gini ya. Nah, kemudian di sini ya kan tadi kita butuhnya kalau misalnya ini gimana cara
formulanya gitu. Kita put di sini ya. Kemudian dapat angkanya persentil, langsung aja sales ya. Sales, nah kayak gini. Dia dapat ya. Nah, kalau kita mau menggunakan nanti matrix ya, berarti di sini menjadi sales matrix sehingga kita bisa ganti-ganti. Ya, sesuai dengan parameter yang sudah dibuat ya. Nah, sebelumnya kan sudah ada ya. Nah, misalkan di sini ada error, that means ya kita perlu menginput itu sum ya. Nah, sekarang kayak gitu. Jadi kita mendapatkan itu apa namanya agregasinya ya, cuma persentil sum sales biasa dulu. Kalau dia masih error juga ya, ini per second. Oh, masih error juga ya. Ini saya berarti harus buka file sebelumnya. Ada settingan tertentu dia untuk membuat biar supaya ini nggak error ya. Per second saya coba bukakan di, harusnya yang di sini dia ada ya. Ini harusnya ada, tapi susah banget nyarinya, terlalu banyak, mesti buka satu-satu. Ya, harusnya dia ada di udah terlalu banyak, gelap semua lagi. Kita cek yang di sini, yang lebih sedikit. Oh, nggak semua ada, tapi ini penting karena kemarin ada beberapa companies mau menampilkan ini, makanya saya coba tampilkan yang ini ya. Dan coba klik yang di sini, harusnya ada itu, kita sering jalanin juga ya. Ya ada trik pada saat menghitung tadi untuk yang persentilnya ya, persentil sama nanti masukin formula untuk colornya. Oke, kalau misalnya di sini nggak ada, itu ada di Tableau ini saya juga ya, tapi saya harus buka ininya sih. Itu ada di, kita cek yang paling gede ya. Ini kita lengkap semua sebenarnya ininya, dan seperti ada di sini ya. Harusnya ada ya. Ya, sambil nunggu, kalau ada mau pertanyaan tanya jawab silakan ya. Saya sambil ngecek ini filenya. Ini yang mana ya? Bentar ya. Ya harusnya sih ada ya. Saya coba. Dia bentuknya kayak gini. Mungkin kalau teman-teman mau lihatnya, saya perlu cross check dengan nama filenya karena saya nggak ngapalin. Nah, kita bentuknya kayak gini. Oh, ini FMRM batch 2 season 1. Sebentar. Nah, jadi kita bisa tracking filenya ya. Karena saya pun nggak ngapalin. FMRM season 2 batch 1 ya, tapi saya coba buka tadi. Yang ini seharusnya ada di salah satu file itu, dia harusnya ada. Nah, kita sebelumnya cukup banyak untuk running file kayak gini, sehingga saya pun nggak bisa ngapalin semuanya ya, tapi kita bisa tracking ya berdasarkan nama filenya. Nah, di sini ada FMIRM batch 2 season 1 ya. Nah, ini kita bisa tracking FMIRM batch 2 season 1 harusnya di sini harusnya. Nah, ini oke, ini saya buka aja ini. Harusnya di salah satu ini dia ada ya. Nah, jadi kita ingin buat kayak gini, teman. Bentuknya apa namanya?
2 kali 2 ini berdasarkan correlation plot ya. Nah, sehingga kita bisa memperlihatkan itu mana customer, product, location yang ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, kayak gitu. Oh, ya sambil nanti saya akan jawab pertanyaannya ya. Biar kelihatan dulu yang ini. Aduh, di mana? Kalau di download nanti ini ulang deh, tapi bisa. Oke, kalau gitu, nah ini sekaligus latihan masuk ke Tableau ya, public Tableau atas nama Adipati ya. Sekarang saya jelasin cara menggunakan yang sudah ada di sini. Jadi ini di-download dulu ya. Dan kalau kita ingin tahu nanti bagaimana cara mengekstraknya, ya, jadi ini di-download, dapat filenya, buka ya. Nah, setelah itu, pada saat kita buka, karena bentuknya sudah TWBX ya, dia tidak akan minta data. Kecuali file yang kita download TWB. TWB itu dia perlu datanya gitu. Nah, ini dia nggak minta data. Ya. Nah, untuk cara mengcrack membuat ini, ya kan, kita masuk ke new tab tadi ya. Kemudian kita get into plotnya, yang ini dapat. Nah, sehingga sekarang kita bisa dapat nih profit persentil. Tadi kan kita nulisnya dia minta settingan tertentu kan. Nah, ini menggunakan rank, ya kan. Jadi dia persentil ada 01, tapi dibuat rank. Nah, jadi tricky ya, kadang tricky. Saya pun kadang nggak mengingat semuanya gitu ya. Jadi ya karena banyak sekali hal yang harus kita urusin lain-lain ya. Jadi saya pun nggak bakal ingat semuanya. Tapi yang paling penting pada saat kita belajar analytics, jika kita mau tahu, oh saya mau bikin ini, gimana caranya? Kita tahu cari sumber di mana. Itu yang paling penting. Karena kalau kita buat ngapalin semuanya, seems impossible ya. Sama kali kita belajar programming ya, itu kita nggak bisa ngingat semuanya. Ya, jadi sebagian itu akhirnya kita buat dokumentasi ya kan, buat dokumentasi sehingga mudah kita untuk mencarinya nanti dia ada di mana. Gitu ya. Oke. Sekarang kita sudah dapat, jadi bentuknya dalam rank persentil. Oke. Jadi tinggal di sini aja ya. Jadi ya tricky banget ya. Rank, nah persentil, ya. Kemudian sum, ya. Masukin di sini sales metric. Klik OK, sehingga kita dapat ini sales metric persentil. Nah ini udah valid ya. Nah ini kita put ke sini ya. Sementara yang satu lagi ya, bisa dua-duanya itu, tapi nanti mesti ada dua ininya, atau kita buat aja nih, atau lagi sales metric biasa. Nah, jadi nanti salah satu aja diganti. Nah ini sales persentil, ya kan? Ini rank persentil, lalu sum, ya. Nah ini bentuknya hanya sales, ya, hanya sales. Nah, sehingga ini kita put ke dalam sini ya. Nah ini jadi X dan Y. Jadi agregatnya itu satu-satu. Kenapa? Karena itu total semuanya itu maksimal satu ya. Sekarang kita buat parameternya di sini, show parameter, sehingga salah satu dia akan berganti ya. Nah ini jadi profit, quantity ya, masih tetap satu karena kita belum masukin level of detail ya. Level of detail. Nah kita lihat konteksnya kita ini, kita mau jawab untuk profiling customer atau profiling si produk ya. Let's say di sini kita mainnya di customer profiling. Berarti kita put ke detailnya itu adalah si customer-nya ya. Customer bisa dari customer ID yang kita kesulitan nanti pasti cari namanya siapa. Lebih bagus langsung menggunakan customer name. Jadi kita bisa mendapatkan ya itu per customer-nya. Nah, terus ini kenapa nih belum jalan nih? Karena kita harus kalkulit. Ya, di sini yang dinamakan dulu advanced calculation. Pertama kita sudah masukin tadi formulanya. Terus kedua, untuk biar supaya dia jalan, di compute using-nya kita ganti ke customer name. Nah, ini kan nyebar nih ya. Nah, jadi dia ada apa namanya itu agregasi, disagregasi data. Kita disagregasi,
dengan compute using sehingga dia menyebar di sales persentil. Sekarang di sales metric nih, biar dia nyebar di sumbu Y-nya. Nah, compute using, ya kan? Nah, ini customer name. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau nanti kita mau ganti-ganti, nah, ini kan quantity ya, kita ganti sales. Nah, ini jadi sama-sama sales. Pasti dia sama nilainya kan? Kalau kita ganti di sini dia profit ya, nah jadi kayak gini. Ya, sehingga nanti untuk sebentar saya cek tadi recordnya udah jalan semua ya. Ya oke. Nah untuk save ya kita bisa adjust ya kayak gini. Nah tuh ya kayak gini. Sekarang kita butuh cara untuk membuat apa namanya? Kita ingin apa? Tahan dulu. Tadi kayaknya ada settingan di sini yang saya ganti sedikit tadi. Ke drag ya, nggak sengaja dia terdrag ya. Nah, ini kayaknya ada settingan baru sehingga kita bisa adjust si apa namanya fungsi bar-nya ya. Ini balik lagi ke sini ya, bisa drag and drop, bisa dicopotin di situ ya. Nah, ini kita shift masukin lagi ke sini. Nah, kita sekarang ingin membuat itu color-nya. Nah, jadi di sini ada function ya, function color. Ini sebaiknya saya copy paste saja biar nggak ngulang terlalu banyak. Meskipun ada nama variabel yang berbeda. Nah, kita gunakan sales percentage, profit percentil. Ini saya ganti dulu ya, nanti tinggal copy paste ya. Nah, ini kita create calculated field ya. Terus namakan color. Nah, ini copy paste ya. Selanjutnya di sini ya kita perlu ganti sesuai namanya nih. Ini kan nggak jalan nih. Ya kan? Di sini namanya harusnya dia sales metric something, ya kan? Nah, terus kalau sudah ada, kita copy paste. Nanti saya akan send ke chat ya, sehingga langsung bisa diikutin. Nah, gitu ya. Oke. Sudah ya, klik OK. And then, oh sorry, saya copy dulu, biar yang lain bisa langsung ikutin. Then put into color. Nah, kayak gini ya. Tinggal ngasih garis nih. Ngasih garisnya gimana? Gitu kan? Kita bisa ke analytics ya. Klik menu analytics ya di sebelah kirinya sini. Kemudian buat itu average line ya. That mean ya pasti dia ada di 0,5 ya kan? Karena dia average-nya. Kita kan 0 sampai 1 tadi kan. Udah, jadi udah dapat nih bentuknya kayak gini. Ya, kalau kita mau sederhanakan ya tampilannya, ini klik edit axis, ini nggak perlu lagi margin yang di sini. Ya, jadi tick marks ya, ini none. Ini nggak perlu kan, karena udah ada di sini, udah pasti dia 0 dan 1. Nah, jadi kita bisa dapatkan, yaitu kalau misalnya sales dengan quantity, ya, atau nanti kalau kita mau tambahin nih, oh bisa nggak kita nambahin growth misalnya, kita mau nambahin growth dari case kita ini gitu. Cuman growth itu ingat ya, kita harus ada variabel antar waktu, ya kan, variabel antar waktu. Kalau kita misalnya create di sini ada sales ya. Coba ya, tadi kita sales percentil ada. Nah, kita harus cari itu yang compute using antar waktu. Cek ya. Di sini waktu itu ada tabel ya, tabel. Nah, ini kita punya tabel. Nah, ini ada waktunya. Sehingga kalau misalnya kita ingin menampilkan add table calculation atau quick table calculation, selama kita sudah ada waktunya baru dia bisa dilihat nih, ada quick table calculation year over year growth-nya ya. Agar tidak mengganggu tampilan sebelumnya, ini bisa diduplicate. Nah, duplicate ya. And then di sini ya, klik di sini. Ini sangat tricky, bit tricky ya. Kan kalau misalnya growth matrix itu kan ada growth-nya, ya kan? Kita bisa gunakan say misalnya year over year growth. Nah, ini kan ini year over year growth-nya. Nah, kalau sudah dapat ini ya, biar supaya kita
nggak menulis dari awal lagi function si calculation-nya, ya, function calculation. Nah, ini ada beberapa trik. Saya coba trik pertama dulu nih. Dia dipindahin dulu ke sini ya, ke kiri. Nah, ini dapat ya. Jadi drag drop ke kiri. Ini langsung calculation. Kita langsung kasih nih. Jadi year or over year growth. Year over year sales growth. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tinggal dipindahin ke kiri ya. Ini tidak akan ngurangin ini. Nah, dan di sini kalau kita mau tahu rumusnya gimana sih gitu kan. Kita edit. Nah, kayak gini. Jadi sekali lagi saya sampaikan dari contoh di awal. Kita jangan ngafalin. Habis nih murid kita untuk ngafalin jangan, tapi kita pahami cara tools ini bekerja, kemudian logic algoritma ya. Nah, nanti kita yang buat sendiri. Ya. Kan jadi kan kita nggak perlu ngapalin ini ZN apa. Nah, setelah dapat baru kita cari tahu nih ZN itu apa. Oh, ini untuk membuat apa namanya? Returns ya. Jadi ada semacam ekspresi untuk returns ya. Lalu di sini ada lookup ya, kayak di Excel ya. Cuman kan tricky ya, ada lookup ZN kemudian sum. Nah, terus ada -1 ya. Nah, kayak gitu. Ya, kita nggak usah ngapalin karena ini pada dasarnya kalau kita perhatikan ini formula dari pertumbuhan ya kan. Jadi yang sekarang dengan yang sebelumnya, makanya di sini ada -1 ya. Jadi itu lag sebelumnya dibagi dengan yang ya kan sebelumnya ya kan. Jadi kalau kita misalnya punya sales di Q4 berarti kan YoY growth-nya berarti Q4 dikurangi Q3 dibagi dengan Q4 dikurangi Q3 dibagi dengan Q3 kan gitu ya. Nah, kayak gitu formulanya gitu ya. Nah, ini sudah dapat. Nah, kita bisa coba put dia ke dalam sini ya. Nah, ya dan tadi kan bentuknya dia percentage ya kan, percentage. Sehingga kalau kita ganti mengganti si sales percentile ya. Nah, ganti sini. Nah, kemudian ini compute using jangan lupa. Meskipun kita harus cross check ya, apa memungkinkan dia ininya beda. Nah, ini kayak gini. Tinggal karena tadi kita belum persentilkan, seolah-olah dia diakumulasikan. Jadi ada 3000%. Nah, agar dia sama ya, ini biar supaya nggak ganggu nanti kita bisa duplicate ya, sehingga bisa lihat perbedaannya. Nah, kita sekarang buat nih mana tadi sales matrix sales percentile YoY growth ya. Nah, kalau kita mau edit langsung, kita bisa edit langsung di sini ya, tambahin persentilnya ya. Tapi kalau mau buat baru biar nggak terlalu banyak formulanya, nggak membingungkan, create calculate field ya. Nah, kita buat nih sales growth. Nah, terus rank, persentil, dan sum. Dalam ini itu ada si ini ya, kan gini kan. Nah, terus kita cek nih, kok dia error ya kan? Boleh jadi karena dia ada formula sebelumnya. Nah, ini kadang keterbatasan dari si toolsnya. Harusnya kan kita sudah sama nih, rank, persentil, sum. Ternyata wah ini error nih, ya kan? Ini kita coba langsung buat di dalam ini ya. Ini pilihan kedua nih. Kalau nggak bisa, berarti datanya sih harus disamain dulu. Nah, tapi kita coba dulu nih. Ini rank, persentil. Di terlalu banyak kurungnya ya. Bracket. Kemudian ini sum ya. Sum. Oh, error juga ya. Nah, kalau dia masih error, kita baca perintahnya. Kenapa dia error? Karena awalnya sudah dalam bentuk agregasi. Nah, ini isunya di sini nih. Makanya di beberapa case ya, saya menampilkannya tadi dalam bentuk lain, jadi bukan langsung growth-nya, tapi kita gunakan tuh profit-nya.
Ya, ada beberapa keterbatasan karena kita sudah coba samakan ya tadi untuk membuat apa namanya bracketnya sama, kemudian ada sum-nya gitu ya. Kalau ini kita hilangin, oh ini valid. Nah, makanya ini perlu apa namanya? Perlu ini. Meskipun nanti kita harus cek hasilnya karena ini dia udah di sum duluan ya, di sum duluan. Dan kita menghindari jangan sampai dia sudah di persentil tapi dia tetap terakumulasi. Ya. Ini tadi udah di duplicate ya. Sekarang disesuaikan sales growth dan compute using customer name ya. Nah, ini udah bisa. Ya, jadi lihat ya proses teman-teman ya. Terkadang kita ngalamin wah ini error nih, ini nggak bisa nih. Ya kita jangan nyerah ya kan, coba lagi. Nah, jadi apa ya? Cara mekanismenya itu untuk mendapatkan jawaban ya itu journey-nya ya itu kita perlu pahami dan saya kira kalau kita lihat tadi ada line yang dia hilang, nah berarti kita harus put lagi ke dalam sini kayak gitu. Nah, jadi dapat ya. Dan pertanyaannya ini kok jadi nyampur ya kan? Kenapa? Karena color-nya kita tadi menggunakan function ya, yang menggunakan itu variabel berbeda, bukan sales growth. That means ya kita harus ganti. Jadi ini duplicate lagi, dikit. Nanti saya akan kopikan ya. Lalu ini edit ya, kita edit dari namanya juga kita edit. Si color 1 lah. Nah ini matriksnya udah oke, ya kan? Nah yang di sini kita ganti dengan growth. Oh, yes. Ini ya, klik OK sini. Dan kita ganti dengan color 1. Nah baru jadi dia. Nah ini baru benar, ya kan? Tinggal gimana ya cara kita memahami kok ini 75% masa growth-nya tinggi banget, nggak mungkin ya kan? Kenapa tadi kita udah buat ranking 0 dan 1 biar supaya user nggak keliru untuk membaca insight-nya. Berarti di dalam tooltip ya, dalam tooltip kita harus ganti dengan variabel awal, ya kan? Nah sehingga ini kita perlu duplicate. Nah ini yang original lah ya, year growth origin. Kemudian di sini kita harus lepas tadi si rank persentil, ya kan? Nah ini dipahami kenapanya ya, kenapa kita lakukan ini, kenapa begini. Itu lebih penting dibanding formula ini kalau saya dihafalin. Nah ini udah valid ya. Ya jadi diduplicate, lalu rank persentil sebelumnya dihilangkan ya sampai dia valid. Kemudian DOY growth-nya ini, ya kan? Kita sekarang masukin ke tooltip. Nah, tooltipnya ini dihilangkan aja, yang lain-lain itu nggak perlu. Yang perlu itu customer name ya, sama tadi sales matrix ya. Nah, sales matrixnya udah ada. Yang ini kita ganti nanti ya. Ya, jadi kita perlu tahu kayak gini datanya. Nah, ini customer name-nya. Ini sales matrix-nya nanti apa? Bolehlah kayak gini ya. Dan di sini ya nanti kita harus ganti dengan si origin, masukin ke tooltip. Terus, nah ini seru nih kadang-kadang dia error atau apa. Nah kita compute using lagi customer name ya. Kita arahkan di sini, oke. Sales metric persentil sudah ada. Tinggal yang si IOY growth-nya ya. Nah ini kita harus insert kalau dia belum otomatis ada sheet 1, sorry. IOY growth-nya insert yang origin ya. Nah gini ya. Ini kalau simpelnya dibuat gini. Nah, ini bisa di edit semuanya ya. Ya kita dapat angkanya. Nah, ini pun ya sekali lagi, kenapa sih dia malah menjadi 180% gitu ya? Padahal kita sudah menggunakan IOY growth origin ya. Kita cek lagi tooltip bener deh. IOY growth origin. Kenapa? Karena tadi ada fungsi sum-nya. Fungsi sum-nya itu yang membuat
missing di sini. Kalau secara sales metric persentil 0,68 itu kita harus ganti ya, harus ganti dia menjadi nilai salesnya aja, sini salesnya. Karena 0 sampai 1-nya itu meaningless, tapi kita perlu masukin tuh nilai dari awalnya ya, nilai awalnya itu dia sales ya, sehingga di sini sales matrix ya, sales metric tadi harus diinput lagi ke dalam tooltip ya. Agak panjang nih perjalanan ini. Kemudian di sini kita insert ya, insert itu sum sales-nya, nah kayak ini ya. Nah, sementara growth-nya ini ya, growth-nya ini ya kita cek sini ya. Nah, ya, yang ini udah oke nih, yang ini udah oke. Ya, tinggal growth-nya ada 50%. Oh, ya itu memang tinggi ya. Nah, ini yang minus ya. Nah, ini bisa dapat kayak gini. Oke, udah jalan nih. Ya, cuman sekali lagi hati-hati kalau misalnya pada saat kita cek ya, saat kita cek ternyata rank persentil dan sebagainya itu kita missing ya, belum masukin ke tooltip, tapi masih yang di awal. Soalnya itu dia tinggi banget tadi. Kalau ini ada wajar tinggi karena memang dia ada yang melebihi dari pertumbuhannya dari 100%. Karena kalau kita bandingin dengan di kuartal sebelumnya, per customer. Ini per customer ngomonginnya, bukan per produk. Ya. Jadi customer kan wajar kan, kadang dia beli hanya 20, terus bulan depan dia belinya 40. Jadi sudah tumbuh 100%. Ya, ini cara membuat yang si BCG growth-nya ya, atau BCG atau growth matrix. Oke. Dan ya. Baik, saya akan lihat Chrome chat ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Kayaknya sudah dijawab juga ya. Oh, sudah dijawab ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita buka TWB Eksaman, tapi TWB kita harus cari file awalnya, di input nanti dimasukin data source ya, data source. Nah, nanti kita tinggal dia akan minta ini datanya di mana. Nah, itu kita input datanya. Itu saya ngulang sedikit aja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Oke, next kita masuk ke di sini ada namanya distribution. Nah, distribution ini penting untuk melihat tuh outlier dalam bisnis kita ya. Apakah dari outlier si sales ya atau customer ya, itu akan terlihat. Nah, caranya gimana? Kita manfaatkan di sini ada namanya show me ya. Nah, di sini ada box and whisker plots ya. Jadi dia mainnya di kuartil, di persentil, di persentil. Tadi saya udah jelasin terkait dengan rank kuartil, persentil dan sebagainya. Kita akan gunakan lagi. Ya. Jadi kita buat di sini ada namanya apa, sales matrix saja ya. Terus, nah ini kita bisa analisis per region, kita ada 4 region atau per segmen customer ya. Sehingga intervensinya langsung mainnya per segmen customer. Jadi di sini misalnya kita mau menemukan ada nggak outlier di setiap segmen gitu ya, dan siapa aja orangnya gitu. Artinya levelnya masih di apa namanya di user ya, di customers ya. Nah, kita lihat di sini data-datanya ya. Ini jangan sales metric tapi masukin jangan persentil tapi yang biasa ya. Nah, jadi kita punya ini in total ya, in total. Dan kalau kita buat ke dalam detail ya, nanti detail kayak gini. Ini masih in total ya. Jadi, nah agar dia terbagi detail, segmennya pindahin ke kolom ya, ini bagi ini. Kemudian detailsnya itu nama dari si customer, ya, nama customer. Nah kayak gini ya. Nah ini pun masih belum terlalu detail nih. Kita mau compute using something ya. Nah jadi bentuknya kayak gini. Nah, saya coba tampilkan yang sebelumnya. Ini ada nggak ya? Oh di sini tadi ada yang di ya kita terlalu banyak. Tapi biasanya kita selalu ada. Nah, saya coba cross check aja. Nah, ini kita mau dia menyebar sehingga ada nanti namanya fungsi random ya, kita buat bilangan random.
sehingga dia ini menyebar. Nah, ini bagian dari advanced calculation. Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan shortcut yang ada di sebelah kanan, ya, dia belum tentu nanti tersebar, ya, belum tentu tersebar, ya. Sehingga kita harus ada sedikit triknya, ya. Saya coba tampilkan dia itu dalam bentuk, nah, sepertinya di sini. Jadi kita ingin membuat distribution plot, ya. Ada beberapa cara untuk mengambilkan distribution plot. Ya. Bisa menggunakan histogram, ya. Dan ada juga kita menggunakan box plot whisker, ya. Nah, box plot whisker ini coba cek. Ini karena cukup banyak, ya, dan kita coba pilih yang sesuai dengan request. Juga ada beberapa instansi yang peserta dia minta request ini, maka kita coba penuhin, ya. Ya, di sini harusnya tetap ada, dan ini saya bisa close dulu, ya. Di sini ini sambil melihat contoh-contoh yang kita bisa modifikasi, ya, modify dan sebagainya. Nah, tadi ini sales profit sebagainya, kemudian kita mau cari yang distribution, ya, distribution. Ini kalau misalnya cara manualnya dicek satu-satu, cuman saya tadi malas ngecek karena terlalu banyak. Nah, kayak gini. Nah, kita mau buat kayak gini, ya. Nah, di sini ada namanya fungsi random. Karena kalau nggak pakai random, ya, ini randomnya dikeluarin, dia akan kayak gini doang, ya kan? Nggak nyebar di kiri kanan, ya. Dan yang kedua, ya kan, kita perlu menginput tadi bukan hanya customer, kalau ini tadi order ID, sehingga lebih detail, ya. Dan di sini ada, ya, pada waktu kita membuat random itu compute using itu sampai order ID, sehingga dia nyebar ke kiri dan ke kanan tadi, ya, nyebarnya kayak gitu, ya. Sekarang kita mau buat kayak gini, ya. Nah, ini ada sales measures, ya, sama dengan sales metric tadi. Lalu kategori produk ini ada di sumbu ini, ya. Dan di sini kita menggunakan detailnya, bisa order ID, bisa juga customer. Cuman customer pasti nggak sebanyak order ID. Karena order ID, customer yang sama, pasti order ID-nya akan berbeda. Ya kan? Nah, lalu di sini size sebagainya hanya aksesoris. Kita bisa jalankan. Di sini, ya, tadi kita butuh, kalau menggunakan segmen, ya. Nah, ini ada bilangan random. Ya, random di sini, kalau kita double klik, ya, mau tahu formulanya, klik di sini, edit table calculation, ya. Sorry. Kalau di sini kita cek lagi di variabel awal, berarti di sini ada namanya random, ya. Variabelnya random di mana? Nah, ini kita bisa masukin langsung, ya. Kalau misalnya tidak nemu, kita udah bongkar nih filenya, ternyata randomnya nggak ada nih. Ya. Artinya itu langsung dibuat di columns, ya. Jadi kita bisa buat kayak gini. Dan random. Oh, sorry, saya cross check lagi. Ini ada something. Untuk random ini kita perlu ceknya dia karena tadi saya cari di sini nggak ada, ya. Sebelumnya ini langsung bisa di-insert di sini, ya. Kayaknya ada perubahan. Nah, ini. Sorry, ini bilangan random sebelumnya. Kita kan mau buat random yang baru, ya. Harusnya
setiap kita buat variabel ya, dia akan ke record ke measures. Yang ini dia randomnya kok nggak ada di measures ya. Kayaknya ada perubahan kayaknya di versi yang terbaru. Kemarin saya download yang baru version. Salah satu ini ya apa? Menurut saya keterbatasan tabu ketika kita upgrade version yang lama itu nanti ada yang hilang. Sebelumnya saya pakai number of records, sekarang udah nggak ada number of records-nya. Ya, termasuk tadi kita sebelumnya bisa buat langsung random di sini ya. Sekarang ternyata kita create random ya, yang di sininya hilang. Seru juga nih. Jadi ini keterbatasan yang kadang kita ngadapin kayak gini di Tableau ya, tapi untuk yang Power BI dia lebih stabil. Makanya ya itu salah satu yang membuat banyak orang yang pindah akhirnya ke Power BI, tapi kita coba optimalkan. Oke, kalau itu that's fine. Kita coba cari cara lain ya untuk membuat fungsi random. Karena kalau nggak ada kayak gini dia nggak bakal nyebar. Ya, ada perubahan sepertinya. Di sini saya biasa ketik random, ya. Dia akan muncul formula gitu. Dan untuk melihat sekarang fungsinya seperti apa, kita masuk ke salah satu function ya, di sini. Nah, kita harus cari di sini di dictionary-nya dia. Masih ada nggak bilangan randomnya gitu? Oh, nggak ada ya. Nah, jadi sekarang ternyata bilangan randomnya dia udah buat nggak ada. Jadi oke, kalau gitu kita paling bisa buat sementara ya box plot whisker biasa ya. Cuman nanggung kan ini jadinya. Kita soalnya ini dia bentuknya dalam bentuk apa namanya agregasi. Kalau kita ganti dengan order ID, nah ini order ID ya. Dan ya, di sini sum source metric ya. Ini berarti dijumlahkan nih. Kalau kita tanpa sum ya, dengan sales metric aja bisa ke sini. Ya ini sama ya, dia tetap langsung mengarah dia ke menggunakan sum ya. Nah, ini bisa caranya, kalau tidak bisa diubah di situ, kita ganti dia menjadi atribut ya. Nah, kayak gini. Meskipun ada banyak nilai yang nggak muncul. Nah, untuk case yang ini, saya kira nih kita nggak bisa pakai random. Ini jadi ini sebagai catatan juga nih. Ternyata ada perubahannya. Bilangan random yang harusnya ada di sini, kita nggak bisa buat sekarang. Coba saya paksain aja ya. Oh bisa ya. Oke, ternyata dia bisa ya. Ya, dia tetap bisa ya. Jadi kita paksain aja, meskipun di daftar dictionary-nya nggak ada, ya, dictionary-nya nggak ada tadi. Tapi kita tetap bisa buat ternyata, dan ini udah menyebar. Tinggal sekarang kita finishing ya, untuk menampilkan color ya, agar dia ini berbeda. Ya, kita pakainya itu yang di color itu adalah segmennya. Ya kan? Kenapa? Karena kita buat tadi yang di kolom itu adalah segmen dari market. Dan segmennya masuk di color. Nah, terus agar circle-nya berbeda, ya kan, circle berbeda, ya kita bisa tampilkan itu yang size-nya ya. Size-nya berarti dari sales metric something ya tadi. Persentil apa bukan ya? Oke, ya bukan ya. Nah, ini put ke size. Nah, gini ya. Dan size-nya bisa diperbesar ya. Nah, and then kalau kita ingin apa namanya? Color-colornya ini juga berdasarkan nilai apa segmen market ya, maka ini kita buat color sini sehingga dia akan berbeda warnanya ya. Jadi segmen put ke dalam color ya. Nah kayak gini ya. Nah ini udah jadi ya. Nah jadi kadang kita jangan panik, ternyata dia masih bisa meskipun secara dictionary-nya nggak ada. Nah ini kita hilangin karena itu meaningless ya. Ini juga sama, dia hanya satu measures yaitu sales matrix ya. Dan ini kita bisa ganti-ganti di quantity ya. Kalau ganti dengan sales, nah di kayak gini. Terus
oh kita mau buat nih otomatis nih, karena ganti sales dia jadi turun kayak gini ya kan. Nah, artinya kenapa dia jadi kayak gini? Karena ada banyak outlier. Ini outlier nih. Nah, cuman konteksnya positif. Kenapa? Ya kan? Karena si order ID ini ya kan, dia apa namanya? Kalau kita kasih nama customer ya, customer name, siapa sih orangnya nih? Nah, dimasukin ke tooltip ya, tooltip nah kayak gini. Nah ini Sam Miller ya, Sam Miller. Dia belinya banyak banget, tinggi banget, tapi itu bagus. Ya, outlier positif. Kalau ganti dengan profit ratio, nah ini dia kelihatan yang negatif. Ini yang jadi PR. Kita bisa bilang sama tim sales ya kan, si Laurel ini gimana sih? Kok kamu kasih ininya tinggi banget gitu kan? Nah, kalau mau tahu nih dia berapa ininya, put ke dalam sales metric ya, itu di tooltipnya. Nah, ini masukin ke sini. Nah, jadi kita tahu nih, ya kan? Itu sales metricnya profit ratio, tapi ini dalam bentuk sum ya sekali lagi ya. Ya profit ratio sum minus 1,32. 1,32. Oh ini jadi rendah banget ya kan. Jadi bisa kelihatan gitu. Ya. Nah, kalau mau ganti-ganti ya biar supaya tampilannya beda ya. Ini bisa edit. Nah, kita bisa pilih nih mau light gray atau ada warnanya ya. Terus stylenya mau modern atau dual fill. Terus ada border apa enggak ya. Ada whisker. Kalau kita buat minimalis kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Ya. Nah, ini bisa dimodifikasi gitu kan. Sehingga dapat. Nah, ini kita namakan itu apa namanya? Outlier outlier detection lah. Kita bisa lihat nih. Dia ada di mana aja outliernya kan kelihatannya. Di sini kita tampilin. Nah, ini salah satu manfaat visualisasi. Ya, dengan memperlihatkan distribution menggunakan box whisker, ya, kita bisa mendapatkan itu kuartilnya ya. Nah, di sini ada median. Median itu nilai tengahnya. Jadi data diurutin dari rendah ke paling tinggi, terus nilai paling tengah itu median. Kalau dia ganjil langsung dapat. Kalau genap dia berarti nilai yang di tengah dibagi 2 gitu. Terus nanti antara antara nilai minimum ke nilai Q2 itu nanti ada namanya Q1. Jadi itu median pertama, kedua sama ketiga. Q1, Q2, Q3. Nah, itu kita bagi-bagi. Nah, di sini ada namanya lower hinge, lower whisker ya. Itu ada formulanya. Jadi antara upper whisker dikurangi dengan lower whisker ya. Terus nanti antara Q3 dengan Q1 itu kita sebut sebagai IQR ya, interquartile rank. Ya, itu formula dari statistik. Jadi teman-teman cukup pahami ya secara bisnis ya kan. Kalau kita mau memperlihatkan mana yang outlier di customer kita ya di nasabah atau di produk ya, kita bisa menggunakan box whisker plot kayak gini. Oke, dapat nih 2 ya. Ini saya kasih sekitar 5-10 menit lagi sebelum sesi latihan ya. Dan nanti saya mau izin sholat subuh di sini udah mulai masuk. Oke. Nah, kita bisa menggunakan ya beberapa tampilan ya tadi action ya. Action itu interaction. Nah, ini saya mau jelasin. Ya. Jadi kita create di sini dashboard ya. Dashboard. Sebelumnya kita udah sempat buat juga ya dari dashboard 1 ya. Cuman waktu itu kita masih standar nih. Ini dashboard masih standar banget. Ya. Jadi kita paling bisa menggunakan kemarin klik customer ya kan. Nah, ini dia berubah ya. Nah, kita maunya kalau kita jadikan ini main filter, berarti ini pastikan lagi nih klik di sini ya. Terus apply to all worksheet ya, sehingga yang berhubungan dengan ini ya kan, dia akan ke filter. Nah, ini dia khusus customer, ini khusus customer. Ya. Ini corporate. Nah, ini khusus corporate. Sehingga apa? Ya kan filter ini ya, dia akan menjadi main filter untuk plot yang lain. Ya, silakan ya dicoba ya. Termasuk yang ini ya kategori ya. Ini yang action paling gampang dulu nih. Sampai saya jelasin yang paling advance ya. Ini sudah ya all using related data ya udah. Yang region ini, nah ini juga sudah ya oke. Dan selanjutnya kita masuk ke fungsi action ya dashboard. Di menu dashboard ini ada actions ya. Nah kita mau tampilin nih kalau misalnya
saya klik ini, nanti dia meng-highlight yang mana gitu. Ya, misalkan kita cari yang paling agregat dulu nih. Ini balikin lagi ke sini. Oh, dia nggak bisa. Nah, ini kita balikin ke sini dulu ya. Kita nanti mau lihat nih, kalau saya klik apa namanya jenis produk ya, jenis produk. Nah, kita maunya dia nanti meng-highlight. Ini kan kita klik ini highlight di sini kan. Kita maunya dia menampilkan juga profil di sini gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Sehingga masuk lagi ke dashboard actions ya. Nah, ini kita mainnya bisa di workbook atau sheet ya. Nah, kita langsung aja di workbook, artinya secara keseluruhan, nggak hanya sheet ini aja. Add action ya. Di sini kalau filter kita klik dia ngefilter yang data yang related ya, related data. Kalau highlight dia hanya ngasih highlight kayak lampu highlight. Let's see, kita misalnya filter ya, artinya kita harus klik dulu. Kalau highlight kita lewatin dia akan nyala. Nah, ini saya buat nih filter ya. Kita lihat aja perbandingan nanti. Ini filter. Nah, terus di sini muncul source sama target, ya kan? Source itu tuh si tampilan awal ya. Target itu nanti yang akan bereaksi plot yang mana gitu, ya. Terus run action ini kita mau pakai klik atau pakai hover. Hover itu dilewati nanti dia akan nyala seperti highlight. Kita pakai select. Jadi harus kita select dulu ya sehingga nggak terlalu sensitif. Tadi saya akan jelasin bedanya di mana. Nah, terus sekarang kita mau kontrol nih. Kita mau selectnya mau dari tabel aja atau semuanya. Kalau semuanya kayak gini. Ya. Tapi karena kita lihat tadi map, ya kan? Map itu kita mau jadi ini itu apakah sebagai filter atau enggak? Kalau misalnya enggak, kita hanya pakai tabel, ya. Nah, ini kita inline kan berarti mapnya di uncheck ya, trennya juga di uncheck. Kemudian dia akan ngefilter yang di sini, ya. Kalau kita select gitu ya. Nah, terus kalau sudah ya, cek dulu di sini ya, selected field-nya ya. Nah, ini ada beberapa ininya. Kalau misalnya kita mau select ya, dan di sini ada beberapa juga pilihannya, bisa show all values, exclude values, tapi sekali lagi kita perlu menampilkan source field-nya. Source field-nya ini ada di variable yang, spreadsheet yang awal ya. Tadi namanya annual sales by manager product. Ini kita ini ya. Oke. Oh, ternyata dia ini langsung variabel ya, berarti ini masukin dia namanya si parameter 1 ya, parameter 1. Kalau di sini, oke, put ke sini ada sales ya, sales matrix ya. Nah, ini target data source ya, sama target field-nya ya, benar ya. Orders ini data source-nya, target field-nya sales matrix ya. Dan kita bisa juga dia buat all fields ya. Tapi sekali lagi ya, ini ada tampilan baru nih. Ini karena versi baru ya, ada tampilan baru. Sebelumnya kita nggak perlu kayak gini. Dia langsung jalan ya. Dan ya, ini tampilan baru saya coba ya. Ini kita ganti dia hanya nge-map. Ke map aja dia juga butuh ini ya. Ini lebih tricky banget nih yang baru. Karena kita harus sampai dia tulisannya add ya, coba ya. Saya belum muncul dia tulisannya add di sini. Tapi kalau ada nggak yang di bawah ini, saya nggak tahu kenapa ini nggak muncul. Ada tulisan dia langsung add atau oke ya. Ini saya hanya muncul tulisan remove ya. Coba saya zoom-nya saya off dulu. Kenapa nggak muncul ya? Nah, kalau kita nemu kayak gini, coba tabunya di minimize ya. Kemudian masuk lagi ke dashboard action. Lalu add action ke filter tadi ya, filter. Iya, dia masih tutup ya. Ada yang bisa muncul tulisan di bawahnya oke sama ininya ya. Saya masih ketutup, jadi nggak bisa ngeklik oke gitu.
juga ini ya. Kayaknya banyak PR nih yang baru-baru ini, versi yang terbaru ya. Saya nggak bisa klik oke. Ada yang bisa kira-kira? Bisa munculin yang di bawah? Kehalang gitu menunya. Karena sekali lagi ya, di sini tuh terlihat tuh ada yang terpotong tuh. Nih, lihat ini ya. Menunya tuh ada yang terpotong di bawah ini. Di bawah ini tuh tombolnya untuk mencet oke gitu. Ini gara-gara ini dia nggak bisa mencet oke jadinya. Dia cuma pilihnya remove ya kan. Nah, sebenarnya ini udah jalan, tapi kita nggak bisa ini ke bawah gitu. Iya. Dan cukup ini ya, saya kira. Saya akan bandingkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita buat action dan itu nggak ada isu. Berarti boleh jadi nanti ke depannya saya kira kita download tablonya tapi pakai version yang sebelumnya dulu nih. Kayaknya ada something. Ya, misalnya bisa dari yang sebelumnya sih. Sebelumnya kita aman-aman aja, nggak ada masalah. Ya, coba di dashboard. Sorry. Ini di dashboard action ya. Nah, di sini iya aman-aman aja gitu. Jadi kita bisa buat. Harusnya dia setelah remove ini di bawahnya ada bacaan oke. Nah, tadi kita nggak muncul. Ya, saya coba pakai file yang lama tapi di tablo yang baru, semoga nggak ada masalah. Ya. Nah, ini ada isu ya. Jadi ini pure dari tablonya. Ya. Ini di bawah ini kita nggak bisa muncul nih tulisannya. Dan ininya kita naikin ke atas nggak bisa, dilebarin ke kanan nggak bisa. Ini PR juga nih. Kalau ada yang bisa, tolong saya ya. Oh, belum bisa buka file ya? Oh iya, nanti saya berikan caranya. Karena yang kemarin itu belum di-convert berarti untuk buka tabel publik. Tabel publik dia nggak bisa buka yang desktop, tapi desktop bisa buka yang publik. Jadi ada semacam privilege yang digunakan Tableau untuk marketingnya gitu ya. Tapi saya concern di sini. Ini benar-benar parah sih. Ini dia nggak bisa. Mungkin nanti saya akan kontak ada kenalan saya orang Tableau Center di Asia. Ini parah sih kayaknya. Karena ini kita nggak bisa gunakan sama sekali dia, ya. Dan ini kita coba geser ke kanan, ke kiri, ini dinaikin ke atas nggak bisa, bisa nih, nggak bisa nih, sayang sekali kayaknya. Ya. Ada something ya. Ya, padahal dengan mudah sebelumnya kita buat highlight kayak gitu. Dan kemarin salah satu peserta soalnya DM saya juga ya. Saya sudah sampaikan di sesi 2 kita akan bahas untuk menggunakan filter interaction dan sebagainya. Ya. Oke, that's fine. Ya, like masuk on ya. Kita harus lanjutin terus ya. Masih banyak materi yang lain dan saya kira at least kita bisa menggunakan tadi filter all ya. Nah, ini bisa dan nah di sini ya saya coba menampilkan itu ada map di dalam map ya. Nah, ya semoga yang ini nggak berubah yang ini. Kalau dia nggak ada perubahan yang buat dia nggak bisa nih gawat sih. Nah, ini caranya kita masuk ke map sini terus di tooltipnya, klik tooltip ya. Nah, ini kita input dia bentuknya chart ya. Jadi bukan angka ya, tapi chart. Di sini ada sheet ya. Nah, terus kita buat itu sales trend ya, misalnya let's say sales trend ya. Lihat kan. Nah, itu ya tadi. Nah, kalau dia di aren dia ada chartnya. Jadi ada apa namanya? Ada plot dalam plot lah gitu kira-kira. Nah, terus tapi dia masuknya di point city. Nah, kita maunya dia sales trend tapi di state-nya aja kayak di provinsinya aja. Sehingga kelihatan nanti trennya dia atas bawah ups and down saya jelas gitu kelihatan fluktuasinya. Kalau ini dia mesti di aren ke city kan nggak terlalu konsisten kan.
ada CCT yang kecil, dia paling ya pembeliannya itu nggak selalu konsisten, sehingga bentuknya sangat sangat fluktuatif ya. Nah untuk itu kita perlu memodifikasi beberapa keys lah ya. Nah, kalau tadi kan ini yang di tooltipnya itu yang di max all ya, sehingga ini kita pengennya dia yang hanya di agregasinya kita cek. Sini kan ada 2 chart plot ya. Nah ini kita mainnya yang di state-nya aja, jangan sampai ke city. Nah city kan kita udah detail kan sehingga dia muncul city ya. Kita buat, nah kita mainnya di state. Nah sehingga nih tooltipnya ada di sini. Insert lagi ya, insert. Nah kalau ini masih jalan ya. Sales trend. Oke, kita arahin dulu. Muncul nggak ya? Oh, nggak muncul ya. Berarti dia hanya bisa tadi ke level city ya. Nah, berarti undo lagi. Nah, ini city bisa. Berarti dia hanya sampai ke level city. Justru agregatnya dia nggak muncul. Padahal menurut saya logiknya harusnya agregatnya itu penting. Karena akan terlihat tuh trendnya lebih stabil. Kalau city ya kan ada city-city kecil yang dia sekali-sekali aja belinya gitu. Sehingga dia nggak muncul semuanya kayak gini misalnya kan. Nah, dia cuma sekali doang tuh 2018. Nah, yang ini juga sama 2015 sekali doang. Tapi kalau kota-kota besar wajar, kayak California wajar. Itu pun kelihatan itu kan dia sangat fluktuasi sangat tinggi. Nah, ini kita mau insert chart di dalam chart. Biasanya map gitu ya, terus kita ngasih keterangan dalam bentuk chart atau misalnya kita kasih dia tabel. Tabel. Misalnya tadi tooltipnya kita hilangin sini, kita ganti dengan tabel si sales by manager product. Nah, sehingga pada waktu kita klik di sini, nah dia ngasih tabel kayak gini. Nah, ini ada beberapa. Ya, meskipun kita harus filter karena terlalu banyak si ininya. Jadi malah kabur ya. Malah kabur. Lebih bagus sih menurut saya pakai tren ya. Undo lagi, kita bisa masukin tadi dia trennya ya di sini. Ya, ini tooltip. Nah, ini masukin insert itu trennya ya. Sales trend ada. Itu Nah, ini si Om silakan nanti nyari ini bisa di ngapain modifikasi ya. Om? Oh, sorry Tahu ada suara yang ada yang nyariin. Teriak-teriak. Tom, terus nah, apaan sih? Oke. Nah, itu ya. Terus jadi kita bisa perlihatkan sini untuk merubah size ya, klik tooltip ya. Nah, di sini bisa diganti-ganti ya. Jadi kita mau memanjang ya karena tadi tren nih. Berarti width-nya kita bisa buat ini di 500 di sini. Nah, dia akan kelihatannya memanjang ya. Kelihatan. Nah, trennya kayak gitu kelihatannya. Oke. Nah, ini silakan ya dicoba dan sekarang kita latihan kan tadi udah ada. Kita sekarang membuat storytelling-nya. Ini storytelling. Nah, kita bisa pilih ya. Misalnya di awal tuh ada map ya. Nah, ini tinggal kita select aja nih yang mana mau ditampilin. Terus ada trennya. Terus hasil dari forecasting. Nah, terus kalau mau digeser-geser nih tinggal geser kayak gini. Ya, mudah ya. Dan untuk tampilan ya, size-nya. Nah, klik size, ini pilih automatic. Nah, jadi dia menyebar ya. Dan layout ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan numbers ya atau dengan dots. Nah, biar nggak makan space ya. Nah, silakan ya. Ini kalau ini numbers ya. Ini bisa dihilangin atau mau dikasih judul juga silakan ya. Cara edit title. Edit title bisa langsung edit di sini atau di nama filenya dia otomatis akan ke ganti kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dihilangin, klik kanan ya, kemudian hide title. Nah, jadi lebih banyak space-nya.
Dan kalau kita mau present kayak di PowerPoint, nah ini geser aja. Bisa gini. Ya. Nah, kalau nanti kita mau tampilkan di PowerPoint kita, ya, selama tadi ya, pastikan itu datanya nggak konfidensial gitu ya. Kalau data konfidensial berarti kita publish dulu di Tabu server, baru link servernya kita install di PowerPoint. Ya. Nah ini kan tadi udah dapat nih. Oh ini udah oke nih. Terus kita mau tampilin sama. Nah ini saya ajarin nanti sekaligus latihan ya. Kita mau ganti dia menjadi warna hitam semua gitu misalnya. Ya. Caranya gimana ya kan? Berarti setiap cat yang tadi ada di sini ya kan, kita ganti dia menjadi warna hitam. Termasuk pertama dari map ya. Caranya gini. Klik di format ya. Kita cari map ya. Format map ya. Nah, background map kita pilih yang dark. Nah, ini ya kan kegantian. Oh, terus di sini ada yang putih ya. Artinya pada saat kita buat shading angka itu kita ganti dia warna putih. Putihnya kita buat transparan. Ya. Itu ada di color ya. Nah, halo effect-nya itu dibuat 6 ya. Nah, kayak gini. Terus kita lihat ya, ini ada yang double nih. Apa namanya labelnya. Labelnya ada yang double. Sehingga salah satu kita harus hilangin gitu ya. Nah, di sini ya kalau kita pilih yang ini dihilangin ya. Oh, ini nama ininya ya. Saya perhatikan. Oke. Nah, nama city-nya biar supaya nggak ngeblur, kita bisa dihilangkan ya kayak gini. Nah, biar nggak terlalu banyak. Nah, kayak gini. Dan dapatkan. Nah, terus untuk warna kalau mau lebih jelas tadi, labelnya bisa diganti warna putih ya kan? Untuk teks labelnya ya. Jadi kita bisa pilih font ini kasih warna putih. Nah, ini biar lebih jelas gitu ya. Kita atau sedikit inilah. Nah, kayak gini. Nah, ini udah dapat nih. Nah, yang lain ya saya minta tolong latihan ya sampai saya harus sholat bentar dan nah di sini kita bisa pilih ya misal tadi ini udah benar udah warna hitam semua ya. Nah, ini klik di dashboard ya. Kita mau edit juga nih yang belakangnya ini. Belakangnya formatnya format storytelling ya, format storytelling ya. Ini ada format ya. Jadi setiap ini dia ada formatnya. Kita cari dia warna hitam. Nah, kayak gini. Terus oh di sini tapi masih ada warna putihnya nih. Nah, artinya ya kan kita tadi masuk lagi ke dalam ini, cari yang navigator pun dibuat warna hitam. Ya, semuanya nih, ya kan. Terus apalagi ya? Tadi shading udah, ya kan. Nah, ini juga sama. Udah belum? Ya, ganti semua sama nah ini udah semua, tinggal yang di plot yang ini memang di mapnya ya. Di mapnya kita cek lagi nih di mapnya. Nah ini masih ada warna basicnya ya. Kita harus ganti dia menjadi warna hitam ya. Nah ini di worksheets dan macam-macam ya dikasih kayak gini. Termasuk di row yang lain-lain ya. Kita cek lagi di sini ada rows kolom. Oh ini udah ya. Header. Kita cek di sini ada di warna mana deh ini. Nah, ini silakan ya dicek satu-satu. Nanti ada opsi warna itu langsung diganti ya. Langsung diganti. Ya, ini udah benar semua sih sebenarnya. Udah ganti warna hitam yang ini udah. Ini juga udah, ya kan. Dia nggak bisa soalnya langsung klik kanan cari format apa ya. Ini salah satu ini juga isunya. Nah, kalau di sini kita format legend, ini fontnya udah bener, body font, nah shadingnya enggak ya, bisa. Oke, kalau gitu kita tinggal cari format di ya di format sini ya. Ya ini udah diganti semua nih, udah diganti warna hitam semua nih. Dan
Nah, tinggal masih ada satu lagi nih. Yang di sini dia masih warna basic nih. Jadi kalau kita mau hilangkan, dia baru aman yang kita hide ya. Cara ngilangnya gini. Terus ini harus ada hide title ya, hide title. Nah, kita klik aja ini setelah lagi. Tapi dia hanya title doang yang hilang ya. Kita kan mau nggak usah nampilin si ini di si parameter. Meskipun ini sebenarnya penting, cuman sayang juga hanya karena kita nggak bisa merubah format ini jadi hilang, sayang fungsinya. Atau ya nanti coba dicari ya. Saya kira itu harus ada settingannya untuk menghasilkan tadi warna hitam semuanya ya. Tapi di sini kayaknya ada sekali lagi ada perubahan something ya. Ya oke, yang ini leave it aja. Yang ini jalanin aja nggak apa-apa. Oke, udah berubah ya. Dia udah berubah yang tadi, tapi di tampilan sininya, wah ini PR nih tampil nih. Tampil ini nggak berubah kan? Seolah kita ngerasa nggak impact yang kita create tadi. Padahal di sales story ini udah berubah warna hitam ya. Nah ini jadi kayak gini. Nah ini udah ya. Nah ini saya minta yang lain ya, tolong diganti ini buat latihan. Sehingga nanti kalau kita mau desain dengan format apapun ya, kita bisa menggantinya. Ya. Jadi tadi ini ya pilih yang di sini ya. Nah ini diganti silakan ya. Untuk yang lain-lain juga ya. Dan ini nanti ini juga harus diganti fontnya, apa namanya shadingnya sehingga dia bisa nggak menghalangi kayak gini. Ya. Terus ini diputihin dan sebagainya. Ya, silakan ya, saya kasih waktu sekitar ya latihan lah sekitar 7 menitan ya. Nanti saya akan balik lagi untuk melihat hasilnya. Silakan coba.
Oke, sambil ngerjain saya akan jelasin cara untuk membuka yang di Tableau public ya, Tableau public. Sekaligus ini untuk menjelaskan cara ngeposting menjadi di server ya, satu posting di server. Jadi pertama kita harus save dulu file yang dibuat ya. Misalnya ini session 2 ya. Nah, kemudian cari di menu, ini sekali lagi kita dari Tableau desktop ya. Ya, Tableau desktop. Nah, di sini cari menunya itu yang publish ya. Nah, publish workbook ya. Nah, ini yang menggunakan desktop ya. Itu ada publish workbook. Tableau public juga harusnya bisa ya. Nah, itu kita nanti akan publish dia ke dalam workbook kita di Tableau webnya tadi gitu. Ya. Nah, kayak gitu caranya. Dan untuk yang mau dibuka Tableau public, misalnya kita mau share nih file kita, tapi teman kita paketnya Tableau public gitu ya kan. Nah, artinya, ya kan, kita harus save tuh Tableau public dulu. Ya. Nah, ini misalnya gini. Save tuh Tableau public ya. Sorry, ini saya ganti dari sini. Save as saja biar nggak keganti. Nah, save as ya. Dia akan minta sign in ya. Nah, ini masukin email ya yang kita udah daftar di Tableau public ya pada waktu kita login ya. Aduh, saya itu orangnya ingatan terbatas jadi saya dan malas mengingat. Ini jadi salah satu isu jadinya. Sukin nih saya juga. Iya, seingat saya Tableau public saya akunnya itu ya. Saya di sini sih ada biasanya. Nah, ini benar. Ntar saya buka show-nya dulu karena itu passwordnya. Show, oke, udah dapat. Sip. Sekarang saya share screen. Makanya harus biasa pakai SSO semua ya, biar supaya enggak kita ingat-ingat lagi. Nah, ini login ya, password yang kita isi. Oh, tadi saya login di sini bisa ya. Login di sini bisa, tapi yang di sini nggak bisa. Unik kayaknya hari ini, beda dari biasa. Iya. Aduh, apa ya? Saya udah masukin username password sama ya, tapi di Tableau public saya nggak bisa. Silakan saya kasih tahu caranya. Kayaknya ada something aja settingannya. Soalnya di akun Tableau public ya, saya udah bisa masuk ke login ya dengan username password yang sama. Nah, kayak gini. Ya, ini harusnya pada waktu kita mau save as ke apa namanya ke Tableau public ya, Tableau public. Nah, kita masukin username password yang sama, ya kan? saya udah masukin yang sama, tapi dia nggak bisa gitu ya. Oke, kalau gitu cari caranya kita buka dulu ya kita buka di Tableau public ya atau ya open from Tableau public kayak gini. Nah, nanti itu di save as dan dia tetap minta ini ya. Astaga. Ah, bisa, oke. Kali ini bisa. Nggak tahu yang satu lagi tadi nggak bisa, ini bisa. Nah, ini dia sudah buka nih, Tableau public nih, ya kan? Open from Tableau public gitu kan. Nah, nanti kita buka nih, mau yang mana di open. Ya kan? Misalnya ini yang sebelumnya nih. Ya, saya buka misalnya apa ya tadi ya? Ya, yang inilah. Jadi contoh. Klik open. Dia akan buka di Tableau public, baru nanti setelah itu di save as. Sehingga teman kita nanti yang hanya pakai Tableau public, dia bisa buka. Ya, nah, dia bisa buka.
Kan ini udah ada nih. Materi kita sama sih, benar-benar sama. Kita udah masukin semua. Nah, ini setelah itu kita file save as ya kan. Nah, dia bentuknya udah ya TWBX ya. Nah, nanti setelah itu di save, nah itu akan bisa dibuka di tabel public. Ya, dia model gitu. Nanti yang ini saya coba save itu ke versi public ya, sehingga nanti bisa dibuka. Ya, kira-kira kayak gitu. Itu cara ini. Terus kalau misalnya kita sudah dari public nih, ya kan? Terus kita mau posting ya, ya. Nah, saya cari yang bagus dulu tampilannya. Jadi soalnya dia masuk ke akun ini, akun kita ya. Ya oke, yang ini oke lah, yang ini ya misalnya ini. Nah ini postingnya ya, biar supaya nanti kita bisa tarik dia ke PowerPoint. Ya. Nah ini sekarang kita masukin publish workbook. Nah publish workbook ya. Jadi publish workbook kita udah sign in belum? Nah, saya udah sign in ya. Publish workbook ya. Nah ini ya. Oke, kita save nih ya, save. Nah, nanti dia akan override yang sebelumnya, yang mau override sebelumnya. Klik yes misalnya. Nah, ini dia masuk ke versi apa namanya webnya, ya kan webnya. Dia lagi ini ya. Nah, nanti ya, let's see udah ada di sini lah ya. Itu hanya matter of time ya. Kita cari di sini di profile ya. Profile. Nah, ini udah ada di sini ya. Tadi itu yang ini, let's see yang ini ya. Nah, ini selanjutnya kita apa namanya? Kita buka ya untuk kita masukin dia ke dalam apa namanya? Si PowerPoint ya. Jadi misalnya ini ya kan. Kayaknya screen-nya masih ke pause, Pak. Belum muncul, Pak. Masih pos, Pak. Oh, sorry. Ya, sorry. Thank you. Sorry. Ya. Contohnya ini ya. Jadi tadi dari versi public kita udah posting ya, ya. Kemudian kita mau masukin ke dalam PowerPoint ya. Ini Ctrl C ya. Sekarang kita buka PowerPoint ya. Nah, cari yang mana nih? Oh, contoh di sinilah ya. Masih terpause, Pak. Kenapa? Masih Oh, pause ya. Oh, kenapa ya bisa pause? Your screen share is loading. Sekarang udah kelihatan belum? Udah ya? Udah, Pak. Udah ya? Oke, thank you. Ya, diingetin aja ya. Nah, misalnya kita mau masukin ke slide kita gitu kan. Nah, berarti kita pilih itu yang ada namanya itu ini, apa namanya? Insert ya, insert. Terus pilih get add-ins ya. Get add-ins buat yang baru. Ini saya kasih tahu triknya ya. Nggak banyak orang yang tahu karena Tableau dia baru, Power BI dia udah lama bisa. Ya kan? Kita cari di sini yang Tableau ya. Nah, dia pakai namanya Visualize ya. Jadi kita bisa visualisasi dia di PowerPoint ya kan. Kita add ya di sini. Nah, setiap kita buka file dia harus selalu ini lagi. Kecuali file yang lama kita udah add duluan. Kayak gitu. Ya kan? Nah, ini bentuk kayak gini. Ya. Terus aduh, banyak update ini ya, jadi text time aja nih. Nah, dia akan masuk ke Tableau public ya kan, Tableau public. Select one of the options ya. Kita select Tableau public. Sekali ini Tableau public kita ya jadinya. Nah, terus ini pas ini dia trik ini. Pas dia nge-share linknya ya kan, nge-share linknya. Kita nanti ngambilnya yang di sini, teman-teman. Jadi jangan langsung dari sini. Tapi karena kalau langsung sini dia nggak bisa. Tapi kita ngambilnya yang dari sini nih. Ini share, ya kan? Nah, dia ngambil yang di sini. Ampun deh, ini banyak ya trik-trik ini. Nah, gini kan. Nanti di copy di sini. Iya, copy sini. Saya udah punya nih beberapa ini, ya kan? Nah, ini dia udah ada misalnya ini kan. Nah, di copy sini. Terus finish ya. Nah, sampai dia harus jalan gitu. Sampai bisa nampil dia. Tuh. Sehingga nanti kita present ya ke manajemen, ya kan, ke customer. Itu udah datanya ngelink ya kan? Dari kita ubah data Excel diolah di Tableau, ditampilinnya di PowerPoint kayak gitu.
Nah, itu silakan sambil dicoba ya. Nah, ini nunggu waktu aja nih ya. Saya sering buat itu ada di di company profile ya biasanya kita. Nah, itu kita tampilin demonya udah ada itu dengan Tableau. Ntar saya buatkan contohnya di tampilan PowerPoint-nya ya. Nah, di sini ya. Tadi kita sering demoin soalnya. Itu ada di ini. Nah, ini. Nah, yang ini tuh dia dari Tableau Public. Nah, Tableau Public. Dan setiap buka, sebaiknya kita buka duluan sebelum presentasi, karena dia loading. Dia loading dashboard application. Tapi kalau sudah jadi, ya kan, mudah kita gunakan. Nah, ini udah jadi. Ya. Nah, ini running Tableau in PPT slide ya. Nah, jadi silakan. Ini sangat powerful buat kita user ya di industri ya. Karena di sini ya kan kita bisa langsung cerita nih di PowerPoint-nya ya kan. Kita bisa bilang tuh, ada kelompok Kesco yang mana yang ini ya kan. Kemudian ada dog ya kan. Dia berarti growth kecil ya kan. Kemudian sales-nya juga kecil kayak gitulah. Dan itu dia di highlight ya, di highlight. Artinya kita bisa dapatkan interaksinya nih. Nah, misalnya tadi mau nampilin forecasting ya kan. Nah, ini kita bisa lihat nih mau untuk case yang mana gitu kan. Kita bisa select misalnya kita mau cek yang di sini ya. Nanti kalau mau dibuat nih apply to all worksheet related worksheet sehingga yang ini dia ke select. Nah, ini settingannya ada di Tableau. Kalau di sini kan kita nggak bisa edit ya, tapi kita bisa jalanin interaksinya ya. Itu cara menginsert running Tableau di PowerPoint. Oke. Nah, sambil tadi silakan itu dicoba ya. Untuk case yang kita sebelumnya kita akan ganti-ganti ya. Ini saya kasih beberapa contoh ya. Mungkin supaya udah running ya. Ini klik kanan yang ini bisa format. Nah, terus shading-nya di none gitu kan. Jadi dia hilang. Nah, karena dia hilang ya berarti secara desainnya kita harus ganti warnanya, dia warna kontras ya biar supaya bisa kebaca. Nah, kayak gini ya kan. Clear ya. Nanti yang lain-lainnya juga sama nih. Fontnya biar supaya kelihatan ini bisa diganti warna putih dan sebagainya. Ya. Jadi kita nanti punya ini udah benar ya. Nah, terus nanti kalau garis-garis ini mau dihilangin juga silakan. Tapi at least tuh XY-nya tetap ada gitu ya. Kayak gitu. Terus yang ini ya, ini juga sama. Ini cara gantinya kita masuk di chat-nya ya. Chat-nya ini namanya apa tadi itu? Sales trend bukan trend ya. Dia ini annual sales manager product ini. Nah, ini kita bisa ganti ya kan, pilih note dashboard ya, tapi di sini ada format. Nah, ini ganti jadi warna black. Nah, ini belakangnya ya kan. Dan yang di dalamnya kan memang warna color-nya ini nggak bisa kita ganti karena kita pakai, kecuali yang di sininya ya kita kasih warna kontras biar supaya dia bagus. Dia pernah lihat tuh dia kombinasi green sama black ya, itu bagus. Misalnya kita ganti di sini green gold ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini bagus, di kombinasi yang bagus. Terus nanti kita bisa setting di di kayak ini ya. Ada nggak editnya? Ya, kayak gini sih. Kayak ini oke sih. Kayak ini oke. Tinggal yang ini bisa dibuat warna putih ya. Nah, itu silakan nanti dilanjutkan ya. Saya kira secara logik udah tahu ya kan, sehingga nanti bisa buat latihan aja ya, biar nggak terlalu ngabis waktu kita. Dan ya soalnya waktunya udah selesai ya. Jadi cukup banyak, dan nanti di sesi 3 saya kira agak lumayan padat karena tadi harusnya ada 1-2 materi lagi karena tadi ada something dengan settingan ya. Kita waktunya kekurangan ya, Kamis ya. Dan saya nanti di sesi 3 saya akan kirimkan nanti ini advanced visualization dengan calculation ya. Nanti saya akan jelaskan di session 3 bersama. Nanti kita harus running yang si Python. Nah, itu jadi cukup padat nanti yang di sesi 3.
dan saya upayakan sih kita running yang tidak bersinggungan dengan settingan Tableau yang berubah gitu, sehingga tidak banyak proses ini fine tuning ya. Tadi kita banyak beberapa waktu habis di fine tuning ya. Nah, sehingga ini kita udah jadi, dan nah nanti kita bisa present ya tadi di PowerPoint menggunakan storytelling ini. Nah, jadi ya bisa kayak gini. Oke. Baik, kira-kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Saya harus ingatkan di grup Power BI untuk sebentar kita. Ada belum ya? Izin Pak Hari. Ya, silakan. Ya. Tadi saya udah bertanya Pak di kolom chat. Cuman mungkin saya pengen bertanya langsung mungkin ya Pak. Oh ya, boleh silakan. Jadi kan di running Tableau yang sudah sama-sama kita lihat yang di running oleh Pak Hari, itu bisa terfilter ya Pak ya? Misalnya di segmen-segmen apa aja. Nah, semisal itu di semisal aduh, Ya, tadi suara hilang tadi. Ya, silakan. semisal itu yang terfilter kita sudah tertampil Pak. Cuman kalau untuk kita mau lihat data yang sudah kita filter itu bagaimana ya Pak ya? Detail datanya Pak. Data yang sudah kita filter. Ya, jadi kan sudah jadi tuh Pak Tableau misalnya untuk segmen-segmen yang kita bikin tadi Pak. Oke. Nah, lalu misal kita mau menampilkan detail segmen yang sudah tampil visual di PPT-nya kita. Misal kita kan saat presentasi, oh ini bagian yang ini untuk segmen ini. Nah, untuk detail datanya kita bagaimana nampilannya Pak? Oh, detail datanya. Oh, Betul nampil Pak. detail. Oh ya, oke. Ya, baik. Kalau nampil detail data, nanti kita bisa menggunakan tabel, ya kan? Tabel. Jadi meskipun sekali lagi ya, ada keterbatasan space, ya kan? Ada keterbatasan space. Ya. Karena yang ditampilkan di PowerPoint tadi hanya outputnya aja, ya. Ya, betul Pak. Ada beberapa trik ya. Kita bisa masukin itu dia dalam bentuk tabular ya, tabular. Jadi kita bisa karena kan variabelnya banyak ya. Misalnya kita select nih semuanya. Ini masukin dia sebagai dimensi dan sebagainya ya. Masukin ke sini. Nah, kayak gini. Jadi kan ini muncul nih macam-macam. Tapi kan ini besok bangun Lim. Ini kan jadi Pagi besok. tampilannya jadi ngeblur karena terlalu banyak yang mau divisualisasikan. Kita pilih tabel pun dia sama kayak gini. Paling kayak gini ya. Dan ya. Nah, kayak gini. Terus kita bisa upayakan beberapa cara untuk nampilinnya. Ya, kayak saya tadi mau tampilin year-nya juga ada bisa kayak gini. Nah, ini kita lihat nih, ya kan country ini kan cuma satu. Jadi kita nggak perlu dia. Dan kemudian segmen ini karena tadi di filter, padahal dia ada beberapa. Kalau kita tampilin filternya, dia ada beberapa. Oke, udah dapat ya. Oke, ini kita adu lagi. Ini contohnya kayak gini. Terus nanti yang variable di sini, yang measures ya. Nah, ini kita bisa nampilin dia di sini. Terus kan terlalu banyak dan kayaknya nggak bakal jelas nih. Ya. Kita perlu buatnya dalam bentuk table kayak gini. Ya. Tapi nggak perlu dikasih angka, dia cuma nama doang nih. Kan gitu ya, maksudnya berarti cuma namanya aja. Variabelnya apa aja gitu kan ya. Itu bukan ya. Karena di sini beda sama programming. Programming kita bisa buat itu data frame.info ya kan. Kasih ke the Python kita bisa jalan. Kalau di sini paling kita bentuknya tabular. Jadi tabular itu kalau datanya sangat banyak variabel kemudian fiturnya, maka kita gunakan data dalam bentuk tabular, dalam bentuk tabel. Itu triknya kayak gitu. Dan untuk word cloud ya, dia hanya ditampilkan itu yang
dalam bentuk teks ya, dan itu isian dari variabelnya, bukan nama variabel. Ya, jadi ada keterbatasan. Ini salah satu cara kita. Hingga yang ini kalau dia nggak terlalu meaningful ya, kita bisa hilangkan yang ini. Sorry. Ya, yang khusus yang ini aja country, karena dia hanya country-nya hanya satu ya, country-nya hanya satu. Kita bisa hilangkan ya. Sementara yang ini kita bisa klik kanan, ya ini di rotate ya, rotate label. Ini spesial lebih ini kelihatan ya. Sama kalian juga kayak gini, ini rotate label aja nih. Nanti kita bisa perlihatkan nih, dia di bagian mana aja. Kayak gitu ya. Ini kan dapat ya. Nah ini paling caranya gini ya, saya bisa jawab. Terus tadi untuk yang dataset saya udah kirimkan di grup WhatsApp, tadi ada yang nanya ya. Yang V03 kenapa beda tampilan? Karena ada data yang diupdate. Gak apa-apa, itu kita udah kirimkan di WhatsApp ya. Sehingga nanti kalau misal dibuka di Tableau yang baru, dia minta data V03-nya, meskipun sebenarnya udah TWBX ya, harusnya dia nggak minta. Tapi kalau ada settingan tertentu yang membuat berubah, nah masukin yang dataset yang sama. Nah, kalau cara ekstrak tadi untuk forecastingnya, sebelumnya saya udah kasih tahu ya, duplicate dia dalam bentuk cross-nya. Ya, jadi yang ini. Jadi kita dapat sales trend ya. Nah ini kita bisa duplicate as cross tab, ya duplicate as cross tab. Dan kalau kita mau mengekstrak ya angka dalam bentuk angka yang cross tab ini, ya kita sudah dapatin dia cross tabnya, dan kita mau ekspor dia dalam bentuk angka. Berarti ini klik kanan view data, ya view data. Nah ini kita bisa save dia datanya. Kalau yang tadi dimaksud ini ya. Nah, ini kita bisa download ya, kita bisa download. Nanti dapat itu dataset hasil dari forecasting. Forecasting kan 2019 ya. Nah, ini bisa di-download ya, download. Nah, nanti ini disimpan dalam CSV. Ini kalau yang mau dimaksud tadi, mau mendownload data hasil forecasting. Ya. Kalau mau lihat full data kayak gini, ya, ini full datanya, ini di-download. Jadi misalnya kita dapat dari Tableau Public, terus kita mau tahu datasetnya, dia kan TWBX, dia nggak lampin data. Itu klik kanan di salah satu tampilan, terus view data, terus kemudian pilih full ya, lalu kita download, sehingga kita dapat itu data inputnya dia. Oke, kira-kira itu ya. Nanti bisa lanjutkan di WhatsApp group ya. Terima kasih semuanya, dan saya akan kirimkan di beberapa filenya ya. Selamat coba, dan kita akan lanjutkan di session 3 minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua. Terima kasih Pak.